Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara terbaru dari Silampari TV, yaitu Up to Date, berikan info terkini. Di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk diperbincangkan dan tentu saja dapat memberikan info terkini untuk Anda. Pemirsa Silampari TV, di tahun 2020 di berbagai daerah di Indonesia akan melakukan pilkada serentak. Lalu, di Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara, masyarakat akan melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan untuk memilih siapa yang pantas dan amanah untuk memimpin mereka 5 tahun ke depan. Untuk itu, Up to Date kali ini akan mengangkat tema tentang persiapan pilkada serentak 2020. Dan telah hadir bersama saya dua orang narasumber, yaitu narasumber yang pertama, perwakilan dari KPU Musirawas ada Bapak Syarifuddin MM. Beliau merupakan Komisioner KPU Musirawas Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Halo Pak Syarifuddin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Up to Date. Selamat datang. Oke. Dan narasumber yang kedua yaitu ada Bapak Abdul Aziz SH. Beliau merupakan pemerhati politik. Pak Abdul Aziz, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, selamat datang di Up to Date. Baiklah pemirsa Silampari TV, langsung saja kita berbincang dengan dua orang narasumber kali ini tentang tema persiapan Pilkada Serentak 2020. Baik, ini kita langsung ke Pak Syarifuddin dulu ya dari KPU. Berbicara tentang pilkada, berhubungan dengan politik itu panasnya itu udah terasa nih kayaknya. Atmosfer pemilunya itu udah meningkat gitu ya. Lalu untuk di Kabupaten Musirawas, Pak Syarifuddin, bagaimana persiapan dari KPU Musirawas sendiri untuk melaksanakan Pilkada 2020? Kami dari KPU Musirawas sudah memulai pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah ini. Diawali dengan launching pemilu serentak pada tanggal 23 September di Jakarta. Dan sekarang kami sudah beberapa tahap yang sudah kami lalui, seperti penetapan batas minimal calon perseorangan pada tanggal 26 Oktober itu sudah kami lakukan. Kemudian melakukan penetapan pendaftaran lembaga survei itu sudah kami lakukan 1 November kemarin, dan sekarang sampai ke tahapan pendaftaran badan ad hoc untuk tingkat PPK dan PPS. PPK ini sedang berlangsung pada tanggal sekarang sudah proses pendaftaran sampai tanggal 24 Januari ini. Kemudian ke depannya insya Allah tanggal 29 Februari akan kami lantik menjadi anggota tingkat PPK. Setelah itu kami akan merekrut PPS di seluruh desa Kabupaten Musirawas, kurang lebih 597 personil PPS di seluruh desa di Musirawas. Setelah itu nanti kami akan melakukan pemutaran data pemilih dari data pemilu yang terakhir dengan DP4 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian nanti ada pendaftaran pasangan calon pada bulan Juni, kemudian masa kampanye sampai hari H itu tanggal 23 September tahun 2020. Ya. Gitu ya. Oke. Sejauh ini apakah ada kendala yang ditemukan oleh KPU sendiri? Ya, sejauh ini kita belum menemukan kendala, bisa berjalan seperti biasanya sesuai dengan apa yang kami harapkan seperti itu, Pak. Oke. Ya. Lalu Pak Syarifuddin, berhubungan dengan perekrutan nih, PPK, PPS, apa sih yang perlu diperhatikan dari anggota itu masing-masing? Jangan sampai ada terjadi ketidaknetralan atau seperti apa begitu? Ya, kami sangat memperhatikan itu penyelenggara di badan ad hoc ini, yaitu integritas yang bersangkutan. Karena KPU sangat menjunjung sekali integritas ini karena dia berjalan sesuai dengan real apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Jadi di situ banyak persyaratan yang harus diikuti oleh peserta untuk mengikuti seleksi tersebut. Salah satunya kami perketat, yaitu dia tidak orang politik, kan, bebas politik 5 tahun. Kemudian tidak pernah menjadi narapidana yang diancam dengan hukuman minimal 5 tahun. Kemudian sehat jasmani dan rohani, terus belum pernah 2 kali menjadi penyelenggara pemilu di badan ad hoc. Nah, itu salah satu seperti itu. Kemudian nanti mereka akan seleksi tertulis, kemudian ada seleksi wawancaranya juga seperti itu. Ya. Oke. Dan sejauh ini
aman semuanya? Aman, insya Allah aman. Dan sekarang lagi berjalan Pak, 2 hari lagi selesai penutupan. Nanti kita akan ketahui berapa animo masyarakat yang mendaftar untuk PPK ini. Sekarang posisinya sudah hampir 250 pendaftar. Yang kita butuhkan hanya 70 orang di semusyawarah. Iya. Oke, 200-an yang mendaftar 70, lumayan juga ya begitu ya. Sampai 2 hari lagi. 2 hari lagi. Oke. Baiklah, Pak Syarifuddin. Tahun 2019 kita mengadakan pileg begitu ya. Tentu saja banyak sekali, waktu itu juga banyak kejadian-kejadian begitu, sampai panitia sendiri ada yang ngedrop begitu. Atau banyak hal yang ditemukan oleh KPU sendiri dalam pileg kemarin. Lalu apa sih yang menjadi pembelajaran dari KPU agar tidak terulang di Pilkada 2020 begitu? Kalau di pemilu legislatif kemarin itu sebenarnya kita itu kalau kita berjalan sama antara peserta dengan panitia ini berjalan sama-sama lurus, istilahnya peserta juga dia menerima kemenangan yang diperoleh dia, kemudian menerima juga kekalahan, itu akan berjalan dengan sesuai dengan mestinya gitu kan. Betul. Tapi alhamdulillah untuk musyawarah itu tidak ada persoalan yang terlalu berarti, hanya dinamika dalam persidangan pleno itu kan. Alhamdulillah itu dapat kita atasi gitu, seperti itu kan. Nah, kalau untuk perbandingannya dengan pemilu legislatif dan bupati ini itu betul. Jauh perbedaannya. Kita hanya ada satu kertas suara, jadi tidak terlalu lama. Dan ini kami mewancanakan, KPU RI mewancanakan itu akan dilakukan rekapitulasi secara e-rekap Pak. Secara e-rekap ini, jadi nanti e-rekap ini ketika selesai perhitungan suara di tingkat TPS, data itu akan diputu, kemudian dikirim ke silver KPU RI dan kirim lagi ke silver KPU Musyawarah, dan itu akan terekap secara langsung seperti itu. Jadi kita tidak ada lagi rekap secara berjenjang. Nah, itu kan secara berjenjang yang dilakukan selama ini tadi. Itu salah satu terobosan yang dilakukan oleh KPU RI untuk menghadapi pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini. Nah, apakah Musyawarah itu masuk dalam nanti kategori e-rekap ini atau belum, kita nanti lihat edaran resminya dari KPU RI. Itu salah satu yang menjadi pembedanya. Jadi lebih cepat calon terpilih itu akan diketahui. Betul. Tidak memakan waktu yang lama. Masyarakat juga masyarakat tentu yang saya langsung itu ya langsung tahu menang ini atau kalah itu berhasil seperti itu. Betul sekali. Pak Syarifuddin, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz, kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari Pak Syarifuddin mewakili dari KPU. Lalu dari perhatian dari Pak Abdul Aziz, bagaimana sejauh ini tentang persiapan pelaksanaan Pilkada 2020 itu sendiri? Tapi Pak Abdul Aziz, mohon maaf kita rehat sejenak Pak Syarifuddin, nanti setelah ini kita akan lanjut lagi. Pemirsa Up to Date tetaplah di Silampari TV, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Up to Date, berikan info terkini. Masih bersama dua orang narasumber kita, yaitu ada Bapak Syarifuddin MM, selaku Komisioner KPU Musyawarah Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Dan narasumber yang kedua yaitu ada Bapak Abdul Aziz SH, beliau merupakan pemerhati politik. Baik, kita melanjutkan pertanyaan yang tertunda tadi nih Pak Abdul Aziz. Lalu bagaimana sih penglihatan kita nih tentang persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Musyawarah dan Muratara ya? Oke, baik. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Syarifuddin bagaimana persiapan untuk menghadapi Pilkada serentak ini, dan kita lihat bahwa memang tahapan-tahapan telah dijalankan, baik itu di penyelenggara Kabupaten Musyawarah maupun Muratara. Kalau bicara penyelenggara ini kan ada dua, ada KPU dan ada Bawaslu, dan ini kan harus sinergi dalam menghadapi pilkada ini. Nah,
Kalau berbicara tentang persiapan ini, tentu ukurannya tadi kan output akhir. Betul. Nah, kalau kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Muratara maupun KPU Musirawas ini sedang berjalan dengan baik, normal, dan tentu saya akan mengingatkan bahwa starting point kita, Pak Saripudin, rekrutmen PPK ini sangat penting untuk menentukan bagaimana jalannya proses demokrasi. Sesuai dengan amanah Undang-Undang 10 2016 ini, saya lihat di pasal 16 itu menekankan penting. Rekrutmen ini baik PPK maupun PPS harus terbuka, transparan, akuntabel dan mandiri. Nah, kemandirian inilah yang penting dijaga oleh KPU. Betul. Insya Allah ketika KPU mampu merekrut ini dengan menjaga dengan baik, kita optimis bahwa pilkada ini akan berjalan dengan baik. Kuncinya ketika proses penyelenggaraan politik ini wasitnya tidak bermain, wasitnya netral dalam konteks ini penyelenggara, insya Allah akan berjalan sesuai dengan permainan baik. akan aman-aman saja begitu ya. Insya Allah aman-aman saja. Dan di berbagai pihak yang terkait akan merasa adil begitu ya. Betul. Nah, lalu untuk kita ke partai politik ini, Pak Abdul Aziz. Tadi perekrutan PPK, PPS begitu. Kalau kita melihat dari partai politik itu sendiri, biasa kalau parpol itu hanya menyiapkan bakal calon. Apa sebenarnya yang perlu diperhatikan dari sisi lain selain oh ini orangnya yang cocok nih mewakili partai kita gitu, atau kita bisa mendukung orang tersebut untuk maju ke pilkada? Apa yang harus dilakukan dari parpol sendiri terlebih dahulu dalam menentukan calon begitu ya? Dalam perhelatan demokrasi ini, partai politik itu kan punya hak konstitusional yang harus dipahami oleh partai politik, hak konstitusional berdemokrasi. Tentu bukan hanya menyiapkan calon, betul, tapi bagaimana berpartisipasi secara politik agar demokrasi ini semakin baik. Betul. Salah satunya menyiapkan kader-kader mereka untuk mengawal proses politik ini. Dan yang tak kalah penting saya lihat bahwa ini sering berulang-ulang kejadiannya partai politik tidak siap dalam konteks penyelenggaraan ini. Dalam konteks bagaimana mengawasi kinerja tahap akhir dari proses pemilu. Dalam hal ini adalah saksi. Betul. Saksi yang mereka tempatkan di TPS kadang-kala tidak siap, tidak memahami apa hak dan kewajiban. Nah, inilah sebenarnya pendidikan politiknya agak kurang begitu jadi ya. kita berharap mendorong untuk Muratara dan Musirawas ini, partai politik bukan hanya menyiapkan calon yang akan diusung, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan agar demokrasi ini berjalan dengan baik. Oke, begitu. Nah, sejauh ini dari penglihatan kita, apakah partai politik di Kabupaten Musirawas, Muratara sudah melakukan hal yang benar begitu menurut Pak Abdul Aziz? Kalau sepintas kita lihat, aktivitas yang mereka lakukan hanya untuk fokus ke rekrutmen balon. Dan dalam konteks ini kita perlu mengingatkan partai politik dalam rekrutmen di penyelenggara ini untuk menjauh. Dan ini ada peristiwa di Muratara di Panwas. Betul. Iya, tahu-tahu orang yang sudah direkrut, sudah dilantik ternyata dia anggota partai politik. Ya kan, bukan kita seuzon. Tidak cukup dengan menyatakan nama dia dicatut. Ini seharusnya komisioner daripada Bawaslu Muratara harus mendalami persoalan ini. Tidak bisa seperti itu agar pilkada kita ini berjalan dengan baik. Betul. Untuk 5 tahun ke depan pilkada nggak boleh main-main begitu ya. Memang harus dipersiapkan dari awal, dari bawah sekali sampai akhirnya ke atas. Resultnya sendiri bakal jadi baik begitu ya, sesuai dengan diharapkan. Begitu. Pak Saripudin, bagaimana tanggapan Bapak tentang pernyataan dari Pak Abdul Aziz mengenai partai politik tadi? Sebenarnya kalau di tataran penyelenggara, kami sangat mewanti-wanti ya peserta yang terlibat partai politik. Dan kami juga setiap peserta nanti akan kami verifikasi di sistem informasi partai politik yang ada di KPU. Nah, nanti apakah namanya itu ada atau tidak. Kalau memang namanya tertera di situs sistem informasi partai politik di KPU tersebut, maka calon tersebut akan kami gugurkan itu karena sudah tidak memenuhi persyaratan lagi yang disesuaikan dengan undang-undang. Nah, kalau berbicara masalah rekrutmen calon kepala daerah itu mungkin wewenangnya ada di partai politik. Ya, gitu kami hanya melaksanakan menerima apa yang disodorkan oleh partai politik, calon yang sudah ditetapkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memenuhi persyaratan untuk daftar ke KPU. Jadi ketika mereka udah memenuhi kategori itu, kita terima pendaftarannya, kemudian nanti akan kita verifikasi faktual,
baik syarat dukungan partai, kemudian dari segi kesehatan, ijazahnya, kemudian kalau itu semua lolos nanti akan kami tetapkan sebagai calon. Kemudian kita akan juga mengumumkan mengundi nomor urut tersebut. Nah setelah itu selesai semua, baru kita akan kelanjutan mengikuti kampanye terbuka tadi. Jadi seperti itu Pak. Oke. Nah kita berbicara tentang PPK dan PPS tadi dalam masalah perekrutan yang sedang dalam proses begitu ya, dalam berlangsung. Bagaimana kalau ditemukan setelah direkrut ternyata terjadi kecurangan atau kesalahan begitu, ternyata dia terlibat dari partai politik, apakah ada sanksi khusus untuk anggota tersebut? Ya kalau memang nanti kami seandainya nanti kita nggak pingin juga sebenarnya kan kami kelewat ada 1 atau 2 orang ternyata terlibat partai politik, mungkin langsung kami nggak dilantik. Kalaupun sudah dilantik akan kami segera coret. Langsung dicopot. Nah dan ini kami juga karena di surat pernyataan mereka itu apabila memasukkan tanda tangan pernyataan tersebut maka siap dipidana. Kami akan menempuh itu. Betul. Ya berarti dia sudah main-main dalam proses ini kan. Jadi kita sebagai penyelenggara ini nggak mau diajak main seperti itu kan. Kalau dia memang nggak layak ya nggak usah daftar gitu kan. Memang persyaratan dia partai politik masih juga mau mendaftar. Ya kalau kami istilahnya itu kami kan ada dua kali tanggapan masyarakat kami beri waktu kan. Nah di tanggapan masyarakat itulah silakan masyarakat memberikan tanggapannya terhadap calon-calon yang ada ini. Dilampirkan dengan bukti-bukti dan kita akan klarifikasi dan verifikasi terhadap laporan tersebut. Nah kalau memang itu laporan tersebut benar maka akan kami gugurkan mau tidak mau seperti itu. Jadi kita pinginnya ke depan itu clear semua, nggak ada istilahnya calon yang terlibat partai politik gitu kan. Kalau bisa nggak mau harus clear semua gitu. Betul, ya karena itu memang dari segi persyaratan nggak bisa seperti itu. Nah kami juga sangat ini Bang membutuhkan masukan dari masyarakat karena kami juga kelewat gitu kan. Karena banyak ada apalagi PPS itu ribuan. Saya prediksi itu pelamar PPS itu mungkin mencapai 2000-an. Wow. Ya karena yang akan kami rekrut itu 500. Kalau dia satu desa itu 2 kali lipat aja sudah 1.200. Ya kan kalau sampai 3 kali lipat gitu kan itu udah banyak gitu kan. Nah itu butuh kami verifikasi terus gitu kan orang-orang tersebut. Nah, kita juga 5 komisioner ini kan ya mungkin ada apa gitu, ada kelalaian apa kan ini butuh masukan dari masyarakat. Ya seperti itu supaya ini clear ke depannya. Kita mendapatkan penyelenggara tingkat badan ad hoc ini memang clear gitu, orangnya nggak bermasalah seperti itu. Oke baiklah. Nah, Pak Abdul Aziz ini ditunggu nih masukan-masukannya untuk KPU nih. Semoga jalannya pilkada serentak nanti akan sesuai yang diharapkan dan mencapai output yang diharapkan juga begitu ya Pak Abdul Aziz. Baiklah Pak Aziz, Pak Syarifudin, kita rehat kembali. Nanti kita akan ngobrol lagi di segmen ketiga ya. Oke. Pemirsa tetaplah di Up to Date, Silampari TV akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di program acara talk show terbaru dari Silampari TV yaitu Up to Date, berikan info terkini. Masih bersama 2 orang narasumber kita yaitu ada Bapak Syarifudin MM selaku Komisioner KPU Musirawas Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, dan juga ada narasumber yang kedua yaitu Bapak Abdul Aziz SH, beliau merupakan pemerhati politik. Baik, ini nggak terasa udah di segmen ketiga nih Bapak Syarifudin, Bapak Aziz gitu ya. Kalau berbicara tentang politik nih panas-panasnya udah kentara nih gitu ya. Kita ke Pak Abdul Aziz. Untuk Musirawas dan Musirawas Utara, bagaimana sih atmosfer sejauh ini pantauan kita? Atmosfer politiknya itu gimana nih? Ya kalau kita lihat perkembangan dan dinamikanya memang Muratara ini lebih kencang ketimbang Musirawas. Oh gitu. Bahkan mungkin setahun sebelumnya sudah kelihatan. Kelihatan ya. Tapi menjelang proses politik ini memasuki tahapannya,
sepertinya di Muratara itu telah mengkerucut sebenarnya. Oke. Pasangan-pasangan calon telah mengkerucut, tinggal nunggu proses partai politik kalau kita lihat. Nah, beda halnya di Musirawas masih agak slow, Betul. masih agak slow. Dan kalau di medsos di Muratara udah saling serang Udah betul. antara pendukungnya. Kita juga ya bisa kan? melihat di media Kalau sosial di gitu. Musirawas masih slow Masih juga adem ini. ayem gitu ya. Mungkin panas di akhir Musirawas ini Gitu. nanti. Jadi Agak kalau ngeri kita juga lihat seperti itulah dinamikanya dan memang konstelasi politik di Muratara ini memang lebih tinggi, Betul. ya kan, dibandingkan Musirawas kalau kita perbandingkan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang masyarakat, sebenarnya sosok seperti apa sih dari penglihatan Pak Abdul Aziz? Sosok seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Musirawas Utara khususnya untuk memimpin mereka 5 tahun ke depan? Kalau di Muratara ini kalau kita melihat karena ini daerah DOB, Oke. daerah baru sebenarnya tidak muluk-muluk. Oke. Keinginan masyarakat ini infrastrukturnya bagus, Oke. ya kan, akses ekonominya bagus, lapangan kerja tersedia. Sebenarnya ini aja menjadi tantangan. Simpel-simpel aja Simpel-simpel saja. Ya Dan kan? langsung Dan, ada feedback ke masyarakat ya, begitu tinggal ya? bagaimana pemerintah bekerja Betul. mengekspektasikan harapan masyarakat ini supaya daerah DOB ini perlahan Betul. menuju ke arah yang lebih baik. Lebih baik. Karena tidak mungkin di Muratara DOB ini bisa selesai dengan 1-2 kepemimpinan. Betul. Memang butuh waktu yang panjang, tapi ritme Iya. pembangunan ini yang harus tertata dengan baik. Baik, Seperti gitu ya. Dan tentu saja juga kita membutuh dukungan dari masyarakat juga ya, untuk di Kabupaten Musirawas, Musirawas Utara begitu ya. Jadi kalau masyarakat juga bisa mendukung pemerintah, pemerintah juga bisa bekerja sama dengan masyarakat. Lebih Jadi maksimal lagi iya dia. betul. Jangan hanya mempertahankan ego begitu ya dari masing-masing sisi begitu. Pak Syarifudin, kalau berbicara tentang pemilu nih, pilkada, banyak juga masyarakat kalau di Musirawas itu termasuk untuk tingkat golputnya tinggi juga ya, karena beberapa lebih memilih untuk bertani begitu. Lalu bagaimana pantauan kita untuk partisipasi masyarakat jangan sampai lagi ada golput begitu ya, setidaknya mengurangi lah. Sebenarnya kalau dari pemilu 2019 kemarin, partisipasi masyarakat itu meningkat, Pak. Meningkat. Ya, karena target kita nasional itu hanya 77%. Betul. Partisipasi masyarakat dari jumlah DPT yang terdaftar kan. Nah, kita Musirawas itu partisipasi masyarakatnya sampai ke 86%. Wow, lebih dari target begitu ya. Nah, kami KPU Musirawas itu minimal kita bisa mempertahankan yang di angka 86% itu. Partisipasi masyarakatnya kan, supaya pemilu ini memang masyarakat itu tersalurkan semua hak pilihnya dan yang terpilih itu memang pilihan mayoritas masyarakat seperti itu kan. Ya, kalau tingkat partisipasi masyarakat sudah tinggi, Pak. Sudah tinggi ya. Sudah tinggi ya. Alhamdulillah berarti Ya. untuk Malah dari kami ini kan apa tuh? jangan sampai yang 86% ini tadi menurun. Menurun, Nah, betul. itu jangan apalagi sampai target sampai di bawah 80 gitu kan. Karena target nasional itu 83%, 83% seperti itu target nasionalnya untuk pilkada 2020 ini. Oke, lalu apa yang dilakukan oleh KPU Musirawas untuk mengantisipasi penurunan jumlah pemilih itu nanti, Bapak? Kita akan melakukan sosialisasi di seluruh elemen masyarakat. Kita akan membuat semacam, kalau dulu ada namanya relawan demokrasi. Oke. Ini nanti mungkin kita akan bekerja sama ke OKP, Ormas, kemudian lembaga-lembaga adat yang ada di Musirawas untuk membantu KPU Musirawas dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau informasi pemilu ini tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, insya Allah lah masyarakat akan memilih pada tanggal 23 tersebut. Itu akan kita lakukan, Pak. Nanti kami akan bekerja sama juga dengan perguruan tinggi yang ada di Musirawas seperti Unmura, mungkin ada STAIS, gitu kan, mungkin ada STB. Kita akan bersama dalam rangka sosialisasi rame-rame lah, kita sosialisasikan pemilu ini kepada masyarakat gitu. Jadi itu salah satu program saya, kebetulan divisi saya juga. Divisi, betul Iya. sekali ya. Sosialisasi begitu ya. Iya, sosialisasi. Jadi sudah saya rancang gitu kan, saya rancang, tinggal nanti kita implementasinya lagi seperti itu, Pak. Oke, itu rencana untuk sosialisasi sendiri kira-kira bulan apa nih, Pak? Kalau sosialisasi ini kan sampai sekarang ini sudah dimulai, Pak. Sudah dimulai, ya. Terhitung 1 November kemarin sudah dimulai. Itu banyak ini kategorinya kan. Nah, tapi kita akan fokus sosialisasi untuk masyarakat datang mencoblos di tanggal 23 itu. Kita akan masif nanti ketika di bulan-bulan Mei sampai September itu kita akan masif gitu kan, untuk sosialisasi tersebut. Kita akan melibatkan seluruh stakeholder yang saya sebutkan tadi. Betul sekali. Oke, Pak Syarifudin. Kita kembali ke Pak Aziz. Pak Aziz,
kalau kita melihat nih di jalanan nih udah ada nih yang curi-curi start nih gitu ya. Kira-kira gimana nih menurut Pak Aziz sendiri? Ada yang curi-curi start, foto-fotonya udah bertebaran nih gini. Gimana tuh? Walaupun belum tentu juga dia yang bakal jadi balon dari partai politik tertentu atau independen begitu ya. Ya, dalam era pemilihan umum, baik itu legislatif maupun pilkada, itu hal yang wajar. Oke. Para kontestan lebih mendahului kinerja daripada penyelenggara. Betul. Yang memperkenalkan diri, ya kan? Dan itu Mengeksiskan hal diri yang gitu ya. lumrah saja saya pikir. Nanti pada waktunya ketika proses tahapan ini resmi dimasuk, tentu KPU punya batasan-batasan tersendiri. Dan bekerja sama Nah, dengan Bawaslu ketika juga bisa waktu melihat itulah begitu ya. para kontestan harus taat, tunduk dan Betul. patuh terhadap aturan yang berlaku. Seperti itu. Oke. Ini sejauh ini peran media sosial nih gimana nih Pak Aziz? Lebih banyak berpengaruh kah untuk balon masing-masing? Cukup berpengaruh Cukup karena memang sudah eranya, era digital, ya kan, era sosmed. Betul. Luar biasa, bahkan bukan hanya kaum milenial, Oke. ibu-ibu rumah tangga pun memantau situasi politik ini di medsos, Betul. khususnya Facebook, untuk Musirawas dan Muratara ini. Oke. Cukup mempengaruhi konstelasi Betul. perpolitikan, makanya kita berharap semua pendukung itu harus bijak menggunakan Betul. sosmed ini. Betul. Jangan sampai karena nggak bijaksana nih seperti tahun lalu pemilihan presiden satu rumah musuhan ini Pak. Itu gimana tuh? Ada yang mertua sama menantu musuhan nih gara-gara apa? Beda pilihan gitu ya. Nggak akur. Oke, baiklah Pak Abdul Aziz, Pak Syarifuddin, sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bahas mengenai pilkada begitu ya. Tapi waktu juga nih memisahkan kita. Lalu sebelum kita menutup tema kali ini, bagaimana sih harapan dari Bapak masing-masing tentang jalannya pilkada 2020 terutama di Musirawas dan juga Musirawas Utara. Silakan Pak Syarifuddin. Oke, kami dari KPU Musirawas mengharapkan sekali dukungan daripada masyarakat untuk mendukung KPU ini dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2020 ini. Karena tanpa dukungan dari masyarakat, kami juga bukan apa-apanya kan seperti itu. Jadi kami mohon doanya semoga kami dalam menyelenggarakan Pilkada 2020 ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tracknya, sesuai dengan aturan, dan yang terpilih nanti memang orang-orang yang pilihan masyarakat seperti itu, pilihan masyarakat dan dapat menjalankan amanah masyarakat tersebut untuk pembangunan Musirawas ke depan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Syarifuddin. Lalu Pak Abdul Aziz, gimana nih harapan untuk jalannya pilkada 2020? Ya, saya pikir secara umum, baik saya pribadi maupun publik, ini terhadap kontestasi politik ini punya dua harapan. Yang pertama, kita sangat menaruh harapan besar kepada Pak Syarifuddin dan kawan-kawan selaku penyelenggara untuk bekerja dengan secara profesional, Betul. bekerja dengan secara penuh integritas. Dan kita menghimbau para wasit tidak boleh nendang bola. Insya Allah kalau ini dijaga maka output demokrasi kita semakin baik, itu yang pertama. Kemudian dari segi kandidat, tentu kita dari publik sangat mengharapkan kedewasaan para tokoh-tokoh politik Betul. di dalam menghadapi kontestasi politik, khususnya di Muratara. Dengan sudah kelihatan bahwa bupati dan wakil bupati lain perahu Betul. berhadap-hadapan, tentu konstelasinya semakin hangat. Nah, oleh karena itu butuh kebijaksanaan, kedewasaan mereka betul. di dalam melakukan pertarungan politik ini. Oke. Dan tak kalah penting, bukan hanya di garis mereka juga harus membreakdownkan kedewasaan kepada para pendukung. Gitu. Sehingga konstelasi yang menghangat ini ya dalam konteks batas kewajaran. Betul. Karena kalaupun terjadi apa-apa, yang dirugikan itu bukan siapa-siapa, daerah kita, masyarakat kita. Lah. Dan sekaligus kita menghimbau para pendukung, khususnya di sosmed, berbijaksanalah menggunakan sosmed dalam menentukan dukungannya. Betul Mungkin sekali. seperti itu. Terima kasih Pak Syarifuddin, Pak Abdul Aziz telah hadir di Up to Date untuk episode perdana ini. Nanti semoga kita ada kesempatan lagi untuk berbincang tentang tema berikutnya. Oke. Pemirsa Silampari TV, demikianlah Up to Date, berikan info terkini untuk episode kali ini bersama dua narasumber kita, Bapak Syarifuddin MM selaku Komisioner KPU Musirawas Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, dan juga narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Abdul Aziz SH yang merupakan pemerhati politik. Saya Albu Kolbin, sampai jumpa di Up to Date berikutnya. Sampai jumpa.